kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
bersama-sama mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau rindu mendengarkan, merenungkan firman. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 21 ayat 23 sampai 32. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom semuanya. Saya percaya semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara semuanya dimanapun berada, di hari ini kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan tentang mentalitas menyalahkan. Mentalitas menyalahkan. Jadi di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari ada orang-orang yang selalu menyalahkan. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu salah, kamu salah. Semua orang menjadi salah. Dan kira-kira bagaimana ya? Ayo bersama-sama kita saksikan video
berikut ini. Gibt's noch was? Es gibt noch was. Schöne Doppelhose. Sieht ja nichts seit Stunden. John, Bitte, was ist das denn? Ist das so? Für dich selber, was ist es das? passiert nichts. Monsieur Grève. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss auch so die Weise drücken, oder? Ini gambar yang bagus. Yang gambar semua juri awalnya mengira gambarnya membosankan. Jadi semuanya kata dan akhirnya semuanya gambarnya bagus. Perempuannya bersedih. Saya mau bertanya, mengapa perempuan tadi bersedih? Dia sudah menggambar capek dari awal sampai terakhir. Bagus, akhirnya gambarnya bagus. Tapi kenapa menangis? Ya betul, karena usaha menggambarnya waktu belum selesai, orang-orang juri sudah mengatakan jelek, gambarnya membosankan. Tet. 4 orang bosan berkata itu salah. Jadi, belum selesai menggambar sudah berkata salah. Jadi perempuannya, pelukis tadi bersedih, kenapa tidak mau melihat sampai akhir. Dan akhirnya ketika selesai, semua orang melihat gambarnya bagus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mentalitas menyalahkan. Saya bertanya lagi, lebih mudah yang mana? Menyalahkan atau menunggu sampai akhir? Betul, lebih mudah menyalahkan. Kalau kita melihat ada yang jelek, di sana jelek, kita cepat salah. Di situ ada yang jelek, salah. Menyalahkan adalah hal yang
gampang dan cepat. Orang-orang cepat menyalahkan. Nah, di dalam Alkitab juga di pagi ini kita lihat ketika ada ahli Taurat, orang-orang datang bertemu Yesus. Mereka mau mencari-cari apa yang menjadi kesalahan Yesus. Mereka bertanya, kalau kamu menyembuhkan, melakukan mujizat itu dengan kuasa siapa? Bukan bertanya betul, tetapi hanya mau mencari kesalahan Yesus. Nah, kita lihat kalau orang-orang terbiasa mencari kesalahan, maka mereka tidak akan pernah belajar melihat kebenaran, karena sudah merasa yang itu salah, yang sana salah, Yesus salah. Tidak bisa melihat kebenaran. Jadi kita juga mau belajar di hari ini. Kita sering yang mana? Bertanya kepada Tuhan atau menyalahkan. Di rumah ada yang jelek sedikit, salah, marah-marah. Ada yang tidak menyenangkan di hati, marah-marah, berkata salah. Nah, teman-teman, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hanya bisa mencari salah saja, banyak. Makanya Yesus memberikan contoh 2 anak laki-laki. Yang satu, papahnya mengutus, kamu anak pergi ke kebun ambil anggur. Tidak mau, tapi menyesal dan akhirnya pergi memetik anggur. Nah, anak yang kedua pergi memetik anggur. Oke, siap. Tapi akhirnya tidak pergi. Yang mana yang benar? Yang mana yang salah? Jadi orang-orang melihat yang benar adalah yang melakukan kehendak Bapa, bukan yang terdengar, terlihat saja, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuang waktu kalau kita mencari-cari kesalahan orang. Yang terpenting, yang penting di dalam kehidupan kita bukan hanya mencari benar dan salah, tetapi yang penting di dalam kehidupan kita adalah mencari dan melakukan kehendak Bapa. Daripada kita membuang-buang waktu mencari-cari kesalahan orang, menghakimi orang, lebih baik kita melakukan kehendak Bapa. Marilah kita bertanya kepada diri kita,
Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Sudahkah orang lain merasakan damai melalui kehidupan kita? Kalau kita mencari-cari salah, cari-cari salah, orang lain tidak damai. Tidak. Tetapi kalau kita membawa kasih Tuhan, orang lain bisa merasa damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di hari ini kita harus mau dengan rendah hati melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak diri sendiri. Pilih yang mana? Kehendak diri sendiri, mencari-cari kesalahan orang, atau kehendak Bapa, mencari-cari kedamaian untuk semua orang. Marilah kita merenungkan, sudahkah kita mendatangkan kedamaian untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang kembali padamu di dalam doa kami. Bapa, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Berkatilah Tuhan para pemimpin kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan dalam menjalani kepemimpinan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja. Berkatilah gereja di dalam panggilannya, di dalam pelayanan. Juga umat-Mu. Berkatilah, lindungilah, berikanlah kekuatan dan kesehatan di masa sekarang. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, melindungi kegiatan-kegiatan di dalam hari-hari. Kiranya Tuhan menguatkan dan menyertai semua. Bapa, banyak yang kami mau doakan, namun biarlah Engkau sendiri yang selalu bersama-sama menyertai saudara-saudara kami semua dimanapun berada. Terima
kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Umat Tuhan, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun di dalam anugerah dan kasih-Nya, marilah kita tetap menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan seperti dikatakan dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Bagi saudara yang beribadah di rumah, saudara dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Dan agar dapat dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.